Halo, kembali lagi bersama saya di channel Tony. Di kesempatan ini saya ingin membahas mengenai kisah seorang anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda bel. Ketika usianya masih 3 hari, Kati Pohler ditinggalkan oleh orang tuanya di sebuah sudut pasar di Hangzhou, Cina. Orang tuanya, Lida dan Feng Xiang, hanya meninggalkan catatan pada selembar kertas tentang harapan untuk bertemu kembali dengan sang anak di sebuah jembatan terkenal di kota itu dalam 10 atau 20 tahun kemudian. Setahun kemudian, bayi itu diadopsi oleh keluarga Ken Pohler dari Michigan, Amerika Serikat. Dari sebuah panti asuhan di Suzhou, Cina, mereka membawa serta catatan tersebut. Selama puluhan tahun, Cina memberlakukan kebijakan satu anak. Tidak main-main bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak. Hukumannya denda uang yang mencekik, aborsi paksa, atau disteril. Pada tahun 1994, di luar kehendak, Feng Xiang hamil anak kedua. Berusaha merahasiakannya, tetapi Lida dan Feng Xiang bingung ketika dihadapkan jalan keluarnya. Saya berdosa apabila kami membunuh janinnya, kata Lida. Dihadapkan ketakutan dan kebingungan, Lida dan Feng Xiang akhirnya berusaha meyakinkan diri sendiri. Apabila kita tidak mampu membesarkannya, lebih baik kita melepaskannya. Lida mencoba mengingatkan lagi ucapannya yang tidak akan dia lupakan sepanjang hidupnya. Di sebuah pagi, hari ketiga setelah bayi itu lahir, keluarga miskin ini akhirnya memilih jalan untuk melepaskan sang bayi. Saya menyiapkan susunya, memeluknya dan memeluknya. Lalu saya menuju ke pasar. Sang ayah mencoba mengingat. Saya ingat, dia tidak menangis. Dia tertidur pulas. Saya menciumnya dengan lembut. Lida melakukan dengan penuh kasih sayang karena dia menyadari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Bayi itu kemudian ditinggalkan di atas tumpukan barang di depan sebuah toko. Saat usianya memasuki 20 tahun, Kati Pohler, nama bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya di pasar, kemudian mencoba mencari orang tuanya. Dan pada saat yang sama, orang tua kandungnya di Cina masih berharap dan menunggu pertemuan di atas jembatan itu. Ibu angkatnya Ruth Pohler mengaku Kati kecil pernah menanyakan latar belakang keluarga kandungnya dalam sebuah percakapan ringan. Ketika usianya menginjak 5 tahun, misalnya dia menanyakan siapa ibu kandungnya. Apakah saya lahir dari perutmu? Kati mengulang pertanyaan anak angkatnya itu dan saya jawab tidak, kamu tidak lahir dari perutku. Dia lantas menjelaskan bahwa dia lahir dari seorang perempuan yang tinggal di Cina, tetapi percayalah, kamu adalah belahan hatiku. Sepanjang hidupnya, Kati mengaku tidak pernah dibedakan oleh keluarga angkatnya. Kami begitu dekat dan begitu dekatnya sehingga saya merasa benar-benar diterima walaupun visi kami berbeda, kata Kati. Tetapi kemudian segalanya mulai menjadi berbeda ketika Kati berhubungan dengan komunitas di luar keluarganya. Disinilah saat dirinya bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal siapa dirinya, tidak tahu tentang latar keluarganya. Dia seperti dituntun untuk mengetahui sejarah keluarga kandungnya. Saya rasa ada kalanya saya penasaran, tetapi tidak pernah saya besar-besarkan, ungkapnya. Dokumen penting yang ingin diketahui Kati adalah catatan berbahasa Cina yang ditinggalkan orang tua kandungnya. Kelak dia akhirnya memahami catatan yang berisi harapan orang tuanya yang ingin bertemu dirinya saat dia berusia 10 atau 20 tahun. Saya tetap menunggu di jembatan itu. Sementara itu, di Hangzhou, Lida dan Feng Xiang menjelaskan alasan yang melatari mereka menuliskan catatan yang kemudian diletakkan di atas bayi yang ditinggalkan itu. Saya pikir orang tua angkatnya tidak akan mengizinkan kita melihatnya dalam rentang 2, 3, atau 5 tahun, ungkap Lida. Seperti diketahui, mereka menulis dapat bertemu lagi dengan anaknya 10 atau 20 tahun kemudian. Pada rentang waktu 10 dan 20 tahun itulah dia akan mulai tahu bahwa dia diadopsi.
Orang tuanya Lida dan Fingxiang hanya meninggalkan catatan di atas kertas tentang harapan untuk bertemu kembali dengan sang anak di sebuah jembatan terkenal di kota itu kira-kira 10 atau 20 tahun kemudian. Pada secari kertas itu, Lida dan istrinya menuliskan bahwa mereka terpaksa meninggalkan bayi itu karena tidak ada pilihan lain. Karena kemiskinan dan masalah lainnya, kami tidak punya pilihan selain meninggalkan gadis kecil kami di jalan. Aparat berwenang mengejar kami, ungkapnya. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melahirkan bayinya sendiri. Saya memotong tali pusarnya dengan gunting, dan setelah bayi itu lahir dan diberi nama Jingxi, kami tidak dapat menemukan orang yang kami kenal untuk mengadopsikannya. Karena itulah mereka sangat berharap dapat dipertemukan kembali dengan anaknya di atas jembatan di Huangzhou. Takut kehilangan Kati, menanggapi harapan orang tua kandung Kati seperti yang dituliskan dalam dokumen itu, orang tua angkatnya dapat memahaminya. Itu adalah permintaan yang tulus kepada kita, tetapi karena kita tinggal berjauhan, bisakah kita melakukannya? Kata Ruth. Ketakutan saya adalah kemungkinan saya bisa kehilangan anak perempuan saya. Saya terikat, dia adalah anak perempuan saya. Kami telah mengadopsikannya, kata Ruth. Saat umur Kati memasuki 10 tahun, ada upaya untuk mempertemukannya dengan orang tua kandungnya, tetapi ini tidak berjalan seperti diharapkan. Utusan dari keluarga Ken Pohler telah dikirim ke Cina, tetapi rencana menjadi berantakan karena kehadiran media. Orang tua angkatnya membatalkan pertemuan itu dengan alasan Kati belum siap menghadapi situasi di negara asalnya. Ketakutan saya adalah kemungkinan saya bisa kehilangan anak perempuan saya. Saya terikat, dia adalah anak perempuan saya. Kami telah mengadopsikannya, kata Ruth. Lida tentu sangat kesal, namun dia tetap menunggu pertemuan tersebut. Sejak 2004, Lida selalu mengunjungi jembatan tersebut setiap tahun dan hasilnya nihil. Saya tidak berharap, tapi saya tetap menunggu. Kati kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Cina untuk menemui orang tua biologisnya. Keinginan ini sulit dia tolak tak kala usianya memasuki 20 tahun. Akhirnya aku melihatmu. Ibu sangat menyesal. Maafkan ibumu. Akhirnya aku bertemu dengan Munak. Fingxiang tak kuasa menahan tangis. Akhirnya Ken dan Ruth Pohler, orang tua angkatnya, mengizinkan untuk menemui orang tua kandungnya. Mereka kemudian melakukan kontak ulang dengan orang tua kandungnya di Cina. Kati akhirnya terbang ke Cina untuk menemui orang tuanya di jembatan terkenal itu seperti yang direncanakan ayahnya. Dalam perjalanan menuju Cina, Kati tidak bisa menutupi perasaan yang campur aduk. Ketakutan terbesar saya adalah bagaimana saya akan menyukainya, apakah saya mengecewakan mereka. Tetapi saya juga tahu kepedihan yang mereka alami. Dia juga menyebut faktor bahasa dan budaya sebagai hambatan lainnya. Idealnya, saya tidak ingin pertemuan ini hanya sekali, saya ingin semacam hubungan lanjutan. Perasaan yang nyaris sama juga dirasakan orang tua kandungnya ketika menunggu kedatangan Kati. Akhirnya Lida, Fingxiang, dan kakak kandung Kati tiba di atas jembatan legendaris itu. Sambil berjalan, mereka memandang setiap orang yang lalu lalang di hadapannya. Saya melihatnya, Lida tak kuasa menahan bahagia. Di mana sang ibu Fingxiang tidak kalah penasaran di sana. Kati akhirnya bertemu orang tua kandung dan saudara perempuannya. Tangisan kebahagiaan pun tumbuh di atas jembatan. Mereka saling berpelukan. Akhirnya aku melihatmu. Ibu sangat menyesal. Maafkan ibu, akhirnya aku bertemu dengan Munak. Setelah pertemuan itu, Kati menghabiskan beberapa hari untuk mengenal keluarga kandungnya. Mereka makan, belanja, serta menghidupkan petasan secara bersama untuk merayakan kehadiran anaknya yang hilang itu. Keesokan harinya, sang ayah menunjukkan lokasi dia meninggalkan Kati saat masih bayi. Saya tahu ada yang menemukanmu karena saya mendengar kamu menangis. Lida mencoba mengenang lagi. Lida mengaku saat itu ingin mengambil kembali bayinya, tetapi dilarang oleh keluarganya. Terhadap apa yang terjadi saat itu,
Kati mengatakan ayahnya benar-benar hanya ingin agar saya memaafkannya. Tetapi menurut saya tidak merasa harus memaafkan mereka karena mereka terjebak sistem. Di hari berikutnya, Kati, kedua orang tua kandungnya dan kakak kandungnya melakukan percakapan melalui video call dengan orang tua angkatnya di Michigan. Saya tahu saya tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah merawatnya. Feng Xiang membuka pembicaraan. Ruth kemudian membalas, kami juga sangat berterima kasih kepada Anda karena telah memberi kehidupan pada Kati. Beberapa hari kemudian, Kati kembali ke Michigan. Di bandar udara keberangkatan, keharuan kembali muncul saat mereka harus berpisah. Air mata meleleh di pipi ibu kandung Kati, Feng Xiang. Kati disambut kembali oleh keluarga angkatnya di Michigan sekembalinya dari Cina. Tiba di Michigan, Kati kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan mulai mendalami bahasa Mandarin. Dia berharap suatu hari bisa mempertemukan semua keluarganya.